Halo semuanya, kembali lagi bersamaku Hana Maria Manalu. Di video kali ini, aku akan membedah sekaligus membandingkan antara syair klasik dengan puisi balada. Simak video ini sampai habis ya. Pertama, aku akan membedah syair klasik Abdul Muluk. Tema mayor pada syair ini berskor 1, yaitu temanya ialah kisah Raja Hindustan. Kemudian tema minornya aku beri skor 3. Tema minornya ialah mengenai kerajaan, keelokan paras seseorang, dan putra raja yang bijak. Lalu amanat tersurat pada syair ini aku beri skor 1. Amanatnya ialah hendaklah menjadi orang yang bijak dan baik. Kemudian amanat tersirat berskor 1, yaitu kebanggaan orang tua akan pertumbuhan sang anak. Pola rima pada syair ini aku beri skor 3, yaitu pada bait pertama berima an, bait kedua berima da, dan bait ketiga berima na. Lalu pola larik pada puisi ini mengikuti aturan 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Pada syair ini aku beri skor 12 karena semua bait dalam syair ini memenuhi aturan pola larik tersebut. Lalu pola bait. Pola bait memiliki 3 unsur penilaian. Yang pertama ialah jumlah bait. Dalam syair Abdul Muluk ini terdapat 3 bait dan masing-masing baitnya terdiri dari 4 larik, maka dari itu disebut kuatrin. Dan untuk jumlah bait ini aku beri skor 3. Kemudian penilaian kedua ialah saling berhubungan atau koheren. Syair ini koheren, maka dari itu aku beri skor 1. Dan syair ini juga unity, diberi skor 1 pula. Maka jumlah skor dalam pola bait ini ialah 5. Terakhir ialah diksi. Diksi pada syair Abdul Muluk ini aku beri skor 2. Diksi yang digunakan ialah bijak laksana dan bimbang bulana. Jadi, jumlah skor keseluruhan dari unsur penilaian dari unsur intrinsik puisi pada syair Abdul Muluk ini ialah 28. Setelah menilai syair Abdul Muluk melalui unsur intrinsik puisi, kini aku akan menilai syair Abdul Muluk ini melalui unsur intrinsik fiksi. Yang pertama ada tokoh. Tokoh aku beri skor 2, yaitu tokohnya ialah Baginda Abdul Hamid Shah dan putranya Abdul Muluk. Kemudian penokohannya juga aku beri skor 2. Penokohannya ialah bijaksana dan baik. Kemudian alur dalam syair ini beralur maju, diberi skor 1. Begitu juga dengan latar juga berskor 1, yaitu latarnya ialah sebuah kerajaan. Kemudian sudut pandang pada syair ini ialah sudut pandang orang ketiga, maka dari itu berskor 1. Dan yang terakhir gaya bahasa digunakan dalam syair ini ialah gaya bahasa paralelisme pada bait ketiga, dan aku beri skor 4. Jadi total skor keseluruhan dari unsur penilaian melalui unsur intrinsik fiksi ini ialah 11. Sekarang kita akan masuk kepada penilaian puisi balada Anak Gembala. Pertama, melalui unsur penilaian intrinsik puisi. 1. Tema mayor. Tema mayor pada puisi balada Anak Gembala ini berskor 1, yaitu temanya ialah seorang anak gembala yang sedang menggembala. Lalu tema minornya aku beri skor 3, yaitu bertema tentang semangat, bakti kepada orang tua, dan kegiatan anak gembala. Yang ketiga ada amanat tersurat. Amanat tersurat pada puisi ini aku beri skor 1, yaitu semangatlah dalam pekerjaanmu, seperti anak gembala yang tanpa lelah menggembala. Keempat ada amanat tersirat. Pada puisi Anak Gembala ini tidak ditemukan amanat tersiratnya, maka dari itu aku beri skor 0. Yang kelima ada pola bait. Pola bait diberi skor 5 karena jumlah bait pada puisi balada Anak Gembala ini disebut stanza, berskor 3.
Kemudian puisi ini juga koheren dan unity, maka dari itu diberi skor 1 masing-masing, jadi totalnya ada 5. Lalu pola larik. Pola larik pada puisi ini berskor 24. Kemudian pola rima. Pola rima pada puisi Anak Gembala ini aku beri skor 9, di mana pada bait pertama terdapat rima eng, rima an, dan rima ar. Lalu pada bait kedua ada rima an, rima ah, dan rima t. Dan yang terakhir pada bait ketiga ada rima n, rima i, dan rima eng. Terakhir diksi. Diksi pada puisi Anak Gembala ini menggunakan metafora dan konotasi. Pertama, metafora. Metafora pada puisi ini ialah tabu seruling getar ke awan, kemudian di tanduk kerbau nasib terpapar, dan yang terakhir menata awan di pucuk petang. Kemudian konotasinya ialah anak gembala di ladang telanjang dan saksi bisu buah semangat. Jadi untuk diksi ini total skornya ialah 5. Jumlah skor keseluruhan dari unsur intrinsik puisi pada puisi Balada Anak Gembala ini ialah 48. Setelah tadi menilai puisi Balada Anak Gembala melalui unsur intrinsik puisi, kini kita akan menilai puisi Balada Anak Gembala melalui unsur intrinsik fiksinya. Yang pertama ada tokoh. Tokoh pada puisi ini diberi skor 1, yaitu tokohnya adalah anak gembala. Kemudian penokohannya. Penokohan pada puisi ini diberi skor 2, yaitu semangat dan tak kenal lelah. Yang ketiga alur. Alur pada puisi ini ialah alur maju, diberi skor 1. Dan yang keempat ada latar. Latar pada puisi ini berlatar di sawah, di ladang, dan di kandang, maka dari itu diberi skor 3. Kemudian sudut pandang pada puisi ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka dari itu diberi skor 1. Dan yang terakhir gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi Anak Gembala ini menggunakan gaya bahasa metafora dan hiperbola, maka dari itu diberi skor 5. Jadi jumlah skor keseluruhan dari unsur intrinsik fiksi puisi Balada Anak Gembala ini ialah 13. Sesudah penilaian terhadap puisi Balada Anak Gembala dan syair Abdul Muluk, dapat kita lihat kelebihan dan kelemahan dari puisi dan syair tersebut. Kelebihan puisi Balada Anak Gembala di unsur intrinsik puisi yaitu terdapat pada tema, pola larik, pola rima, dan diksi. Lalu di unsur intrinsik fiksinya yaitu pada latar dan gaya bahasa. Lalu kelemahan puisi Balada Anak Gembala di unsur intrinsik puisinya yaitu pada amanat, dan di unsur intrinsik fiksinya yaitu pada tokoh. Setelah itu kelebihan syair Abdul Muluk di unsur intrinsik puisinya yaitu pada pola larik, dan di unsur intrinsik fiksinya yaitu pada gaya bahasa. Dan kelemahan syair Abdul Muluk di unsur intrinsik puisinya yaitu pada amanat, di unsur intrinsik fiksinya yaitu pada latar. Jadi dapat disimpulkan bahwa puisi Balada Anak Gembala lebih unggul daripada syair Abdul Muluk. Hal tersebut dapat terlihat dari skor setiap unsur yang sudah dianalisis atau dinilai tadi. Baiklah, cukup sekian mengenai perbandingan antara syair Abdul Muluk dengan puisi Balada Anak Gembala. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.